Ya, akhirnya kata Abu Jahal, jangan satu kabilah, semua kabilah di ujung, semuanya bawa pisau, kemudian mereka merujamkan di atas orang yang sedang tidur. Kemudian Abu Jahal penasaran, pengen lihat dulu mukanya mana. Pas dibuka ternyata saumnya jangan ditinggal. Saum apa? Senin, Kamis, tengah bulan, Ayyamul Bid, kemudian Tasu'a, Asyura. Kalau ibu ingin apa tadi? Mengqadha, qadalah di bulan Muharram. Itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini yang pertama, amal ibadah. Kenapa Muharram itu sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah setelah bulan Ramadan? Ternyata ketika bulan Muharram tiba, terutama tanggal 10 Muharram, dalam sejarah peradaban agama tauhid, yaitu agama yang diturunkan Allah kepada para nabi, ada peristiwa yang sangat istimewa. Pertama, Nabi Adam. Jadi Adam tergoda sama siapa? Hawa itu siapa? Istrinya. Makanya yang punya nafsu siapa? Yang punya nafsu? Istri. Hawa. Makanya Hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Gak ada Adam nafsu ya Bu? Yang punya nafsu siapa? Hawa. Jadi yang punya nafsuan itu Hawa. Saya tidak menyebutkan perempuan. Iya, gak ada Adam nafsu. Iya, jadi Bu tergodalah Siti Hawa. Maka dia punya nafsu yang tadi. Akhirnya menggodalah Adam. Adam tergoda, berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Allah menghampiri, diusir dari surga. Waduh, nyesal banget kita Pak sebagai turunannya. Makanya di Kristen itu kan ada dosa warisan. Tapi dalam Islam tidak ada. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap jiwa manusia yang dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Akhirnya apa? Adam diusir dari surga. Kemana Pak diusirnya? Ke dunia. Adam di Yordania, iya Pak. Sedangkan Siti Hawa di mana? Di Arab Saudi, tepatnya di Jeddah. Makanya Jeddah itu bahasa Arab. Jeddah artinya nenek. Jeddah, jadun kakek, Jeddah. Makanya ada kan kota Jeddah, artinya kota tua. Bismillah. Alhamdulillah alladzi bina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhur 'inda Allah ithna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat Surah At-Taubah ayat 36. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul muharram wa afdalus salah ba'da faridah salatul lail. Rawahu Muslim. Ma'asyiral mu'minin ikhwati iman rahimakumullah. Pertama dan utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan pagi hari ini
Allah masih memberikan kenikmatan Islam, umur dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan sebagian titah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian, mudah-mudahan menjadi ilmu dan pendorong bekal untuk kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan baru Islam, yaitu bulan Muharram di tahun baru 1448 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah terbesar dengan bergantinya tahun Hijriah. Kemudian kita masih berada hampir di pertengahan bulan Muharram. Sekarang setengah 13. Ikhwatiman rahimakumullah, di dalam surah At-Taubah ayat 36, saya dari mulai bulan Dzulhijjah dan Muharram sekarang sudah menyampaikan sebagai padilah keutamaan dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya mengulas terlebih dahulu sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di mana Allah menyebutkan yang 12 bulan itu, yang dimaksud adalah bulan Muharram, bulan Syawal, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadi Awal, Jumadi Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Di mana Allah menyebutkan nama-nama bulan yang 12 bulan itu fi kitabillah, kata Allah, tercatat di dalam kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Allah menyebutkan fi kitabillah. Tapi saya masih ragu kalau Taurat, Zabur, Injil, karena mungkin udah dirubah oleh umatnya. Tapi Al-Quran itu sangat otentik sehingga tidak akan ada perubahan, karena Allah yang menjaganya itu Al-Quran. Jangankan berubah daripada ayat ke ayat, hilang ayatnya, berganti huruf, berganti kalimat, tidak ada barisnya, akan ketahuan. Kenapa? Sebab Al-Quran bukan hanya tertera dalam kitab berupa tulisan, tapi Al-Quran sekarang hampir 3.500.000 umat Islam yang sudah tahfidz Al-Quran. Bahkan sampai anak kecil saja hafal. Maka kalau saya mencari, ada gak muhafid Injil gitu ya, muhafid agama yang lain, kan ada kitab sucinya. Kayaknya saya belum pernah mendapatkan muhafid Taurat, atau kitab-kitab yang lain termasuk Weda, Upanishad, Mahabharata dan agama-agama yang lain, kecuali dalam Islam. Ya, karena tidak akan berubah itu Al-Quran dan banyak dihafal. Dari mulai ayat itu turun sampai kiamat tiba, Al-Quran tidak akan berubah. Kalaupun ada berubah, dulu konon soal Maidah kan dijaga oleh Allah, akhirnya Al-Quran ditarik lagi di Indonesia tentang masalah kepemimpinan. Nah, ikhwatiman sekalian, jadi Allah menyebutkan 12 itu di dalam Al-Quran. Kapan Allah menyebutkannya? Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum bumi itu diciptakan, sebelum isi bumi itu ada daratan, lautan, gunung dan sebagainya,
Allah sudah menciptakan nama bulan, nama hari. Hari dalam Islam kan Ahad, Isnin, Selasa, Rabi, Alhamis, Jumat, Sabat. Itu bumi belum diciptakan, Allah sudah menyebutkan hari dan bulan. Maka kan di dalam hadis yang sahih, dalam hadis Sahih Bukhari, kapan Allah menciptakan Nabi Adam? Disebutkan hari apa? Hari Jumat, bulan Muharram. Kapan Allah menyebutkan daratan, membuat daratan? Hari bulan sekian. Itu kan dijelaskan. Berarti sebelum bumi ini diciptakan, nama bulan dan hari sudah ada. Makanya ini Allah mengatakan yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah berkata, dari 12 bulan itu, Muharram sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Allah mengatakan minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada arba'atul hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Ramadan jelas itu adalah syahrul artinya lokomotif, penghulunya para bulan. Tapi Allah di dalam ayat ini arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, yang dimaksud 4 bulan yang dimuliakan dari 12 bulan itu bulan apa saja? Nabi menjawab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram talian. Talian itu apa namanya? Berdekatan, tersusun, apa namanya? Berurut. Nah, ya kalian itu berurut. Apa yang berurut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Walaupun ya bulan ke-11, bulan ke-12 kan kembali lagi ke 1, yaitu bulan pertama. Berarti kata Nabi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram talian, berdekatan dan tersusun. Dan yang satu mental, yang keempatnya yaitu bulan Rajab. Maka Rajab itu artinya pujian dan kemuliaan. Kalau Muharram, kemuliaan dan keistimewaan Allah menyebut. Jadi sekali lagi, Al-Ba'atul Hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Saya sudah menyampaikan Dzulqa'dah, Muharram, Dzulhijjah. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Baik, di antara keutamaan bulan Muharram atau dari 4 yang tadi, yang 4 bulan yang dimuliakan itu, Allah menyebutkan dzalika dinul qayyim, itulah ajaran agama yang lurus, agama tauhid, dari mulai agama Nabi Adam sampai dengan agama Nabi Muhammad. Islam itu disebut dengan agama tauhid. Selama muslimu itu akan berserah diri atau selamat. Ada satu amanat Allah. Apabila kita berada di bulan yang 4 yang dimuliakan, Allah mewasiatkan, Allah mengamanatkan 2 kalimat. Apa wasiatnya? Apabila kita berada di bulan-bulan itu, termasuk sekarang bulan Muharram, Allah berkata, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zolim di bulan-bulan itu. Yang dimaksud bulan yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Berarti di bulan yang lainnya boleh berbuat zolim. Ya. Jadi kalau Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, diutamakan dan harus menjadi perhatian di bulan-bulan yang Allah muliakan, termasuk sekarang Muharram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zolim di bulan-bulan itu. Kenapa Allah kok tidak mengatakan langsung saja ya, jangan kalian berbuat dosa, berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah. Allah kenapa tidak menyebutkan yang demikian? Tapi Allah langsung menggunakan kalimat fala tadlimu, jangan kalian berbuat zalim.
Di sini berbuat zalim, Allah memberikan gambaran jangan sampai ketika kita berada di bulan-bulan yang haram, bukan hanya kita berbuat dosa dan kemaksiatan, tapi jangan sampai anggota badan kita berbuat zalim. Allah ciptakan mata untuk melihat sesuatu yang baik. Allah menjadikan mata kita melihat untuk melihat ayat-ayat Allah. Digunakan mata melihat sesuatu yang diharamkan. Itu namanya zalim, menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka nanti akan mengikat antara muharram dengan hijrah. Makanya saya pada waktu kemarin itu menerangkan tentang makna hijrah dalam kehidupan kita apa? Meninggalkan, merubah, melakukan perubahan. Bagaimana hijrahnya kaki, hijrahnya mata, hijrahnya kuping, hijrahnya badan kita. Jam segini kalau bukan hari Ahad, kita berada di rumah sedang ngopi. Nonton bola nggak hari ini? Iya kan? Di rumah asik aja ngopi, aduh ada goreng pisang gitu Pak ya. Sekarang khusus di hari Ahad hijrahkan apa? Kaki kita melangkahkan kemana? Badan kita ke masjid, itu hijrah. Ya, kemudian kuping mendengar taklim, mata melihat sesuatu yang memang itu ayat-ayat Allah, tangan berbuat kebaikan, berbagi, memberi dan sebagainya. Di bulan-bulan itu jangan kalian berbuat zalim. Maka zalim itu diambil dari kalimat zolama. Zolama itu artinya gelap. Al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Orang yang berbuat zalim akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Orang yang berbuat zalim akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Orang berbuat dosa maksiat, jangankan di akhirat, di dunia pun dia mendapatkan kegelapan. Maaf, ketika orang tunanetra tidak bisa melihat, gelap, kebayang nggak Pak? Ya, Bapak ketika pakai kacamata ingin ngelihat dengan jelas, pas begitu nggak kelihatan, yang mana semuanya hitam aja, ngegeblek apa namanya? Iya kan? Nggak kelihatan. Coba, bagaimana pingin ngelihat? Wah, apalagi katanya apa katarak dan sebagainya, pingin dioperasi, pingin ngelihat. Bagaimana kalau orang tidak melihat dunia ini gelap? Itu baru buta. Buta apa? Mata kepala. Bagaimana kalau orang buta mata hati? Dulmun, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Mana yang harus diperbuat, mana yang ditinggalkan. Itu orang yang zalim, buta hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Kedengeran di rumah, kedengeran, tapi enggak sholat, apalagi ke masjid. Itu namanya buta telinga. Ada buta telinga? Kalau disebut, kalau kuping itu bahasa Betawinya kasar banget, apa namanya? Kalau budak kan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak? Jadi hati-hati. Kalau sudah jadi bu, jadi pak, dan itu kan itu luar biasa. Ya, diazanin, tenang aja. Sholat duhur, sholat asar, maghrib, tenang aja. Nah itu kan. Jadi ketika kalau di daerah Jawa Barat gini, kalau orang diazani, ditegur, dilurusin, nggak mau rubah, itu karena sadil entok. Tahu nggak entok? Entok itu kan jalannya ini, gededor ya. Coba, pernah lihat nggak entok jalannya cepat Pak? Semakin cepat geyotannya, semakin dia tidak bisa jalan itu entok. Makanya entok, wah ada kilo, jebret. Ada apa? Hadis kilat apa? Petir kan? Petirnya ada, kemudian gemuruh menggelegar, entok tenang, oh ya kan?
coba diusir, tenang aja deh ya, gitu. Jadi kalau orang diazani, beberapa kali dikomatin, nah gitu kan, ngededo dan nggak mau ke masjid itu seperti ya, nah yang itu mah harus disolatin. Ya, nah ibadah itu zulmun. Makanya hati-hati kalau kita sudah udah oleh Allah ditutup mata hati kita, artinya hidayahnya dicabut oleh Allah, maka zulmun. Orang yang dicabut hidayahnya oleh Allah, orang yang berbuat zalim. Nah, maka ya mas sekalian, hati-hati. Ketika kita berada di bulan Muharram, Rasulullah mengamanatkan dalam hadis Muslim begini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan yaitu puasa bulan-bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya Pak ya? Ini Nabi ketika itu berbicara tentang keutamaan bulan Muharram. Nabi menyampaikan yang paling afdol puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kemudian Nabi mengatakan wa aqdas shalah ba'da sholatil fardhah, dan sholat yang paling utama setelah sholat yang 5 waktu adalah sholat malam. Kenapa Nabi mengatakan saum yang paling utama setelah Ramadan saum di bulan Muharram, sholat yang paling utama setelah sholat wajib sholat malam, sholat tahajud ya Pak ya? Berarti Nabi mengisyaratkan puasa Muharram dan sholat malam tahajud di bulan Muharram, itu penekanannya. Maka kembali ke sholat dulu, nanti saumnya. Nah, kenapa Nabi mengatakan di bulan Muharram itu disambungkan sholat yang paling mulia adalah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu yang wajib adalah sholat malam. Di sini isyarah Nabi ketika bulan Muharram malamnya jangan ditinggalkan sholat malam. Bisa 11 rakaat, 3 rakaat, kalau tak keburu 1 rakaat witir. Jadi kan kalau ditanya di benak kita apa sih keutamaan Muharram, pasti puasa. Di benak kita bulan Muharram identik dengan puasa. Kenapa malamnya tidak diangkat? Padahal malamnya Nabi menyambungkan antara puasa dengan sholat yang paling afdol. Maka di bulan selain Muharram ada tahajud gak? Ada sholat malam gak Pak? Ada kan? Tapi ketika dilakukan di bulan Muharram itu lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Seperti ibadah puasa di bulan Muharram lebih baik dibanding dengan bulan yang lain. Contoh, di Muharram ada Senin Kamis kan? Ada Bu? Ada. Di bulan yang lain ada? Sama kan Senin Kamisnya? Tapi keistimewaannya berbeda. Karena apa? Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan yang 4 termasuk bulan Muharram. Kemudian Nabi menyambungkan, siapa yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, Allah lipat gandakan dosanya. Tapi siapa yang berbuat kebaikan, ibadah, Allah melipat gandakan nilai ganjaran dan pahalanya. Berarti saum di bulan Muharram, terutama sekarang kita Senin Kamis, beda nilai ganjaran pahalanya dengan Senin Kamis di bulan yang lain. Makanya saum di bulan Muharram, karena Nabi mengatakan begini, Nabi ya, saum yang paling utama setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Nabi tidak mengatakan saum Asyura saja, tapi saum di bulan Muharram. Di bulan Muharram itu saum apa saja yang disunahkan Nabi? Kan ada 4 Pak. Ya, 1 Senin Kamis, 2 Ayyamul Bid, 3
Tasu'a 4 Asyura. Jika ibu bapak mau qadha, lakukanlah di bulan Muharram. Betul Pak? Kan puasa kita qadha di bulan Muharram. Kan melakukan qadha di bulan Muharram, melakukan ibadah sedekah di bulan Muharram, iya Pak? Pahalanya beda kan dengan bulan yang lain. Jadi kalau ada qadha, lakukanlah dibukan puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan, puasa Tasu'a dan Asyura. Kemarin Asyura ya, Asyura jatuh hari Kamis, betul Pak? Sudah lewat kan? Nah, susah ngasih taunya udah lewat. Gak apa-apa kalau bapak semua ibu kemarin saum Asyura Bu. Asyura itu saumnya para nabi. Ya, sebelum Nabi Muhammad diberikan kewajiban saum Ramadan, saum Senin Kamis, saum Arafah tanggal 9, kemudian saum tengah bulan, saum Asyura sudah disyariatkan pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Isa, Muhammad, itu semuanya para nabi sudah melakukan saum Asyura. Ya Pak ya, jadi Asyura itu Siyamul Anbiya wa Rasul dan Nabi. Saum Asyura itu saumnya para nabi dan Rasul Allah yang diutus ke muka bumi ini. Nah, makanya ketika Nabi melakukan saum Asyura, ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bukankah saum Asyura itu puasanya orang-orang Yahudi? Kata Nabi, betul, saumnya orang Yahudi, tapi saumnya juga para nabi. Terus bagaimana kalau kita melakukan saum Asyura, berarti apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Nah kan, ini Umar itu cerdas kalau dia bertanya itu. Maka Nabi menjawab, maka kalau begitu, untuk membedakan kita dengan orang Yahudi, saum di tanggal 10, maka aku tahun depan akan puasanya dimulai tanggal 9. Ini Rasul menjawab begini. Jadi yang bertanya, Yauma Asyura wa amara bisiyami, qalu ya Rasulullah, innahu yauman tu'addimul yahudu wa nasara. Saum Asyura itu kan saum kebanggaan orang Yahudi dan orang Nasrani. Faqala, Nabi menjawab, al-haqqus salatul ilahatu alaihi wasallam, fa idza kana amul muqbal wa amul muqbal insyaallah sumna al-yawm at-tasi. Jika Allah mengizinkan, tahun depan aku akan memulai saum sebagai pembeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka aku akan sumna yaumat tasi, aku akan puasa di tanggal 9-nya. Nah, para ulama, ini yang disebut dengan apa namanya, sunnatul amiyah, sunnah sebagai cita-cita Nabi. Falam ya'til amul muqbil hatta tuwafa Rasulullah SAW. Belum sampai ke tahun depan Nabi sudah meninggal dunia. Kan Asyura itu tanggal 10 yang dilaksanakan kemarin. Nah, Nabi itu dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Baru 3 bulan beliau berkata demikian, dia meninggal dunia. Maka Rasulullah berkata, kalau itu cita-citaku silakan kau lanjutkan. Artinya disebut sunnah amiyatun Nabi. Maka umatnya kita puasanya sebagai pembeda mulai mulai tanggal 9 dan 10 mukbil. Nah, ini dalam hadisnya seperti itu. Kembali kepada yang tadi Pak. Jadi keutamaan bulan Muharram beda dengan bulan yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Tadi pertama, tahajud, qiyamul lail jangan ditinggalkan. Sholat 5 waktu ditinggalin enggak? Jangan sampai qiyamul lail rajin, ya sholat 5 waktu malah ditinggalin.
Ya, jadi malamnya kita tahajud, berzikir, berdoa, istighfar. Saumnya jangan ditinggal. Saum apa? Senin, Kamis, tengah bulan, Ayyamul Bid, kemudian Tasua, Asyura. Kalau ibu ingin apa tadi? Mengqadha, qadalah di bulan Muharram. Itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini yang pertama, amal ibadah. Kenapa Muharram itu sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah setelah bulan Ramadan? Ternyata ketika bulan Muharram tiba, terutama tanggal 10 Muharram, dalam sejarah peradaban agama tauhid, yaitu agama yang diturunkan Allah kepada para nabi, ada peristiwa yang sangat istimewa. Pertama, tobatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah. Kenapa Adam bertobat? Karena Adam pernah melakukan kezoliman. Apa yang dilakukan zolimnya Adam? Melanggar perintah Allah. Ya Adam, wala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, jangan kau dekati pohon ini. Maka orang sering menyebutkan pohon keabadian. Tapi di kita jadi terjemah karena ada makan buah khadi. Saya cari-cari buah khadi itu gak ada. Ya khadi itu artinya bukan buah. Khadi itu bahasa Arab artinya kekal dan abadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama Khalidin. Khalid itu artinya kekal abadi. Kenapa jadi buah? Ya karena di dalam cerita-cerita yang buah khuldi, memang itu isyaratnya buah keabadian. Kata Allah, Adam jangan dekati pohon ini. Sudah ada Allah berkata demikian. Ternyata digoda sama iblis, tidak mempan Adam. Akhirnya iblis tidak pernah patah arang. Dia langsung goda Siti Hawa. Ini di mana Pak peristiwa ini? Di surga. Berarti kita dulu di surga umat manusia. Akhirnya iblis menggoda Adam, tidak mempan menggoda istri Adam, Siti Hawa. Maka Siti Hawa digoda oleh iblis, ternyata tergodalah. Hawa, itu kan pohon itu pohon keabadian. Allah itu kenapa melarang kamu mendekati pohon itu? Mungkin ya bahasanya memakan buah khadi. Tahu gak kau wahai si Hawa? Ya, emang kenapa? Jadi Allah itu menghendaki engkau tidak akan abadi di mana di dalam surga. Makanya jangan dekati pohon itu. Jika engkau makan buah khadi itu dan memegang pohon khadi itu, berarti engkau akan abadi. Nah, bagaimana setan itu memutar balik? Dan setan itu menjanjikan yang enak-enak, Pak. Makanya Adam itu tergoda. Siapa tadi? Hawa itu tergoda. Oh benar juga ya. Jadi jangan memakan buah khadi ini, karena kalau kau makan kamu abadi di dalam surga. Oh benar juga ya. Kenapa Allah tidak boleh mendekati pohon itu? Berarti itu pohon keabadian. Nah, terpengaruhlah. Padahal Allah jangan dekati pohon ini. Malah diputar balik oleh iblis. Itu kenapa tidak boleh mendekati pohon itu? Kan itu pohon abadi. Kalau kamu pegang, kalau makan buahnya, kamu akan abadi di surga. Coba siapa yang mau? Akhirnya Siti Hawa tergoda. Maka Hawa menyampaikan kepada Nabi Adam. Jadi Adam tergoda sama siapa? Hawa itu siapa? Istrinya. Makanya yang punya nafsu siapa? Yang punya nafsu? Istri. Hawa. Makanya Hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Gak ada Adam nafsu ya Bu? Yang punya nafsu siapa? Hawa. Jadi yang punya nafsuan itu Hawa. Saya tidak menyebutkan perempuan. Iya, gak ada Adam nafsu. Iya, jadi Bu tergodalah Siti Hawa. Maka dia punya nafsu yang tadi.
Akhirnya menggodalah Adam. Adam tergoda berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Allah menghampiri, diusir dari surga. Waduh, nyesal banget kita Pak sebagai turunannya. Makanya di Kristen itu kan ada dosa warisan. Tapi dalam Islam tidak ada. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap jiwa manusia yang dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Akhirnya apa Pak? Adam diusir dari surga. Kemana Pak diusirnya? Ke dunia. Adam di Yordania, iya Pak. Sedangkan Siti Hawa di mana? Di Arab Saudi, tepatnya di Jeddah. Makanya Jeddah itu bahasa Arab. Jeddah artinya nenek. Jeddah, jadun kakek Jeddah. Makanya ada kan kota Jeddah, artinya kota tua. Di Bandung namanya Dayeuh Kolot. Di Semarang namanya kota tua. Kota tua. Ya, jadi yang disebut Jeddah di sana kan ada kuburan Siti Hawa di mana? Di Jeddah itu. Namakan Jeddah. Tapi kalau saya ke Jogja, Jeddah itu jadi makanan. Ya, apa namanya? Buli sama tempe. Iya. Di Jawa Barat Jeddah jadi anak haram. Haram? Haram Jeddah. Haram Jeddah itu maksudnya ini Haram Jeddah. Jadi katanya ini cucu belum waktunya lahir, nikah aja belum udah punya anak. Haram Jeddah. Artinya apanya cucu udah jadi nenek. Nah gitu ya. Jadi terpaksa jadi nenek karena dia melahirkan di luar nikah. Haram Jeddah. Kalau Jeddah di Jogja itu memang jadi makanan, tapi sama uduk. Ya nanti Ustaz sarapannya pakai Jeddah. Saya kata Jeddah. Oh ternyata wah padat juga itu ya makannya. Orang Medan tahu Jeddah? Uli ya, tempe uli. Ya, ini Adam berdoa apa di dunia, bertobat di dunia. Nabi Adam itu, kemudian dia membaca, Rabbana dolamna anfusana, fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Pak, berbulan-bulan Nabi Adam minta ampun kepada Allah, nggak diterima tobat. Jadi kalau kita punya kesalahan ternyata belum diampuni, jangan berhenti berdoanya mohon ampunnya terus. Adam itu ternyata Adam ketika itu dengan penuh keikhlasan, penuh bersungguh-sungguh, dia betul-betul kesabaran ditanamkan dengan istrinya, maka dia bertobat dengan istrinya dengan membaca Rabbana dolamna anfusana fa in lam taghfir lana. Ketika itulah Allah menerima tobatnya Adam dan istrinya. Tercatat dalam sejarah diterima tobat Adam dan istrinya membaca Rabbana dolamna pada tanggal 10 Muharram. Maka 10 Muharram kita banyaklah membaca doa sepertinya doa Nabi Adam alaihissalam. Kita punya salah nggak? Punya dosa nggak? Makanya Adam ketika Muharram baca doa ini. Rabbana, ini buat Adam atau buat kita itu doa? Kita punya salah, berarti punya dosa, punya kesalahan. Waktunya di bulan Muharram kita beristighfar dan membaca Rabbana dolamna anfusana. Tidak mesti tanggal 10 Muharramnya ya Pak ya. Jadi selama di bulan Muharram kita berdoa. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu Pak, ada yang disebut dengan doa geledeknya Nabi Nuh. Apa doa geledek Nabi Nuh? Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayar. Ya Tuhan, habiskan orang kafir di muka bumi ini. Karena orang kafir nanti kalau punya anak keturunan cucu kafir lagi. Maka jangan kau sisakan di muka bumi ini orang kafir itu. Karena Nabi Nuh itu dikasih jatah umur 400 tahun. Karena yang dia berdakwah baru 20 orang, kemudian minta lagi 200 tahun. Enak banget ya Pak. Kalau Bapak sehat beriman mau minta berapa? Sudah 400, minta 200, 600. Mau nambah 3-4 orang, yang lain mati gitu.
Akhirnya dia minta lagi 800, dia minta lagi 900, dia minta lagi 1000, malu 50 aja ditambah 50 tahun. Cuma yang masuk agama beliau cuma 66 orang. Iya, akhirnya berdoa yang tadi, doa geledeknya. Jadi sudah sakit, dia sakit-sakitan, sudah tua renta, istri dan anaknya ingkar mungkar kepada dirinya, umatnya banyak yang mencela. Kenapa? Karena dia semakin disebut gila dan yakin disebut gila. Karena dia berkata, ya Tuhanku, orang kafir itu habisin aja lah di muka bumi ini. Ngapain nanti ya punya anak keturunan kafir lagi? Kata Nabi, no. Kalau begitu, aku akan berikan kepada mereka azab, kata Allah. Oh iya. Nah, akhirnya apa? Kalau begitu, Nuh, buatlah perahu. Nabi Nuh mikir, kenapa? Disuruh buat perahu di padang pasir. Gak ada lautnya. Nabi Nuh juga orang cerdas. Ini Allah benar. Saya disebut gila, tidak ada yang ngikutin agama saya, agama tauhid. Terus sekarang disuruh oleh Allah membuat, yakin gak disebut gila lagi? Akhirnya kumpullah banyak yang terpengaruh tuh kan, bener Nuh bener-bener gila. Masa buat perahu di padang pasir, bener-bener gilanya nyata dibuktikan dengan perbuatannya. Itu Nabi Nuh udah dipertimbangkan dengan dia, pasti akan ada orang berkata di dunia. Makanya kita juga kan di masjid punya program untuk beribadah untuk kesejahteraan masyarakat. Ini kadang-kadang ada yang kritik pasti, kan? Nah, begitu itu pasti, Pak. Tapi ketika kita melakukan perintah Allah sudah samina wa ata'na. Ya, kadang-kadang kita berbuat baik aja dikatakan salah, apalagi berbuat salah. Begitu kan, itu dalam dakwah seperti itu. Akhirnya ketika dia buat perahu disebut gila, Nuh gila, akhirnya betul-betul tuh ingkar mungkar anak dan istrinya. Tapi setelah perahu itu perahu itu jadi, apa kata Allah? Ya sama ukhruj wa yal ardo nuzil. Dalam Al-Quran kan, wahai langit turunkan darimu beban airmu dari langit. Wahai bumi, keluarkan dari bebanmu, dari perutmu itu air. Ya, ketika Nabi Nuh selesai membuat perahu, maka air keluar dari bumi yang tak pernah berhenti, hujan terus-terusan. Bumi pernah tenggelam pada zaman Nabi Nuh 3 bulan, nggak ada daratan. Nah itu terjadi bah Nuh. Bah itu apa ini? Banjir Nuh. Makanya tidak ada daratan ketika itu. Daratan cuma penghuninya yang di mana? Yang di perahu Nabi Nuh. Dan ketika itulah 3 bulan berlayar, akhirnya berlabuh di Bukit Judi. Bukit Judi itu sekarang di Yordania. Nah, ketika perahu Nabi Nuh itu berlabuh dan turun para penumpangnya, disitulah terjadi tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim ketika pertandingan hebat dengan Raja Namrud menangkap Ibrahim dan dia ngaku menghancurkan patung Tuhan mereka, diangkat ke atas api yang membara, dimasukkan ke dalam api. Ibrahim ketika itu tiada lain akan dibakar, maka Allah tepat datang pada waktunya dan Allah berkata kepada api, "Kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Api dinginlah kamu, selamatkanlah Ibrahim. Itu terjadi tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam dikejar sama Firaun, mau dibunuh, mau dibantai dengan tentara Firaunnya. Maka ketika itu Musa sudah mepet-mepet ke lautan. Di depan tentara Firaun dan Firaun siap membantai, membunuhnya. Di belakang lautan. Lagi-lagi Allah tepat datang pada waktunya. Ya Nuh, idrib bi'asor kalbah. Nuh, pukulkan tongkatmu ke lautan. Percaya itu lautan, ada jalan dari Mesir menuju Palestina. Itu terjadi ketika tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa, Allah menenggelamkan Fir'aun di waktu yang sama, 10 Muharram. Nabi Yunus masuk ke dalam ikan dan dikeluarkan oleh Allah tanggal 10 Muharram. Nabi Isa alaihissalam dikejar sama orang Yahudi, maka dicari sampai ke mihrabnya,
dan oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahu. Tidaklah disalib, tidaklah dibunuh Nabi Isa itu, tapi diselamatkan oleh Allah. Tapi ada orang di antara mereka yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa dalam Al-Quran, yaitu Yudas Iskariot. Terjadi tanggal 10 Muharram. Dan apa yang terjadi kepada Nabi kita dan para sahabat tanggal 10 Muharram apa? Tanggal 10 Muharram itu adalah awal kebangkitan Islam, awal dari Islam itu jaya. Apa tanggal 10 Muharram? Hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Kenapa tidak tanggal 1? Persiapan dulu. Ayatnya betul tanggal 1 Hijriah. Tapi ketika Rasulullah persiapan, makanya Rasul itu ketika hijrah bukan sesuatu Allah yang merencanakan, Allah yang menyuruh. Ketika Allah menyuruh, nanti ayatnya ada, Allah menyuruh untuk hijrah, maka Nabi mempersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Ali, kamu tidur di tempat yang aku biasa tidur. Abu Bakar, siapkan kuda 2 buat kita naik kuda kemana? Ke Madinah. Aisyah, Fatimah, Asma binti Abu Bakar, engkau menjadi pemasok makanan. Nanti akan aku ke gua tur dulu. Itu strategi Nabi Muhammad. Makanya kalau ketika hijrah, Pak, ini perbedaan hijrah yang jalan yang biasa dilalui oleh Nabi, oleh Nabi dengan jalan yang biasa dilakukan, itu perbedaannya itu, Pak. Ini ada keterangannya. Hijrah itu jaraknya 400 km. 400 km. Dari sini ke Semarang ada, Pak. Kali Kangkung itu 42 kalau saya, Pak. Semarang, Kali Kangkung. Siap, mau jalan kaki ke sana. Ini ditarik lurus, Pak, ditarik lurus kan. Tapi Nabi itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang para pedagang dari Mekah Madinah ke Mekah itu jalannya khusus. Itu 380 km. Tapi Nabi kenapa jadi 400? Karena Nabi mencari jalan bukan jalan yang biasa dilakukan. Kenapa? Karena kalau jalan yang biasa dilakukan maka akan dikejar oleh orang-orang Arab jahiliyah dari Mekah dan Nabi akan tertangkap. Tapi Nabi bulak belok ke sana kemari dulu. Nah, itu rencana Nabi. Dan memang ketika Nabi membuat strategi untuk hijrah, ini sangat luar biasa sekali. Itu bukan skenario Allah, tapi Nabi merencanakan. Jadi hijrahnya tetap perintah Allah, tapi bagaimana hijrah? Nabi harus dengan Ali di mana? Di rumahnya. Ini ada heroik banget. Ali, sini kamu. Ini kan bersama Nabi di mana? Di rumah berdua. Ali masih muda. Ada apa ya Rasulullah? Engkau tidur di pembaringan yang aku biasa tidur, dan aku akan berangkat ke mana? Ke Madinah. Engkau nanti menyusul. Anton entah sama siapa. Udah, nanti engkau menyusul. Dan sekarang kamu tidur. Ali tahu ketika dia tidur yang biasa Rasulullah tidur, dia pakai selimut Nabi yang bernama Hadrami. Ini di Turki ada selimut Nabi Hadrami itu. Terkenal. Dia pakai selimut Nabi. Ali tahu di luar rumah Nabi sudah dikepung oleh orang-orang jahiliyah itu. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jandal yang enggak ada. Udah dikepung itu, Bu. Akhirnya Ali nengok keluar. Wah, banyak orang. Berarti mau nangkap Nabi dan mau dibunuh. Akhirnya ketika itu Ali baru berbalik. Kira-kira merem enggak? Karena tahu resikonya kan, mati kan, dia menjadi pida. Makanya pida itu apa? Dendeng yang siap dibakar, namanya pida. Jadi ikan pedak yang tersusun rapi namanya pida. Namanya pedak itu bahasa Arab. Artinya yang terdampar, yang disusun rapi. Ali itu pida siap dibakar. Ketika itu Rasulullah, ya Ali, Nabi Rasulullah, kok tidurlah kamu. Bagaimana bisa tidur? Dia deg-degan juga. Akhirnya Nabi sudah Ali tidak ada bicara lagi. Kelihatan Ali tidur merem tapi dirinya tidak tidur. Nabi mengambil pasir, kemudian dia siramkan ke
taburkan ke seluruh ruangan rumahnya. Paruha alaikum bil kuburi. Rasulullah menaburkan. Panama alaihim, tertidur orang kafir yang di luar itu. Nah itu mujizat Nabi. Jadi Nabi ketika menaburkan pasir, tertidur mereka itu di luar. Ketika mereka tertidur, tidak ada satupun yang bangun. Baru Nabi meloloskan diri. Ketika Nabi sudah meloloskan diri, langsung ke rumah Abu Bakar, langsung ke Gua Tur. Ke Gua Tur ya Bu ya. Nah di hijrah, itu hijrah namanya, kampung hijrah ada Gua Tur. Kemudian mereka baru bangun setelah Rasulullah keluar beberapa jam. Hanya mereka bangun, daripada kita ngantuk tadi ketiduran, ayo udah sekarang kita gerbek aja kemana Pak? Ke dalam rumahnya. Mereka ke dalam rumah gelap, kemudian mereka dipakai api, cempor begitu kan? Maka mereka senang sekali. Ada yang tertidur di pembaringan itu kan ditutup kan pakai handromi kan? Mereka pertama kali senang karena ini Muhammad sedang tidur. Kata Abu Jahal, pemimpin sekarang itu kalau itu perompak ya, akhirnya kata Abu Jahal, jangan satu kabilah, semua kabilah di ujung semuanya bawa pisau, kemudian mereka merujamkan di atas orang yang sedang tidur. Kemudian Abu Jahal penasaran, ingin lihat dulu mukanya mana. Pas dibuka ternyata Ali. Mereka betapa murka dan betapa mereka marahnya. Akhirnya Ali menjadi pelampiasan. Ali tidak dibunuh, ya kan? Karena yang mau dibunuh siapa? Nabi. Coba bayangkan, semua yang terlibat hijrah Nabi resikonya mati. Bapak Ibu sekarang hijrah bukan resikonya mati, betul kan? Tapi mampukah kita meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, kemudian hijrah kepada yang halal? Hijrah minal batil ilal hak, hijrah minal jahiliyah ilal Islam, hijrah minal haram kepada halal. Kan gak berdarah-darah hijrah kita ini dengan bergantinya tahun di dalam Islam. Jadi waktu sekalian, Muharram dengan hijrah itu tidak bisa dipisahkan. Ada dua motivasi bagaimana kita meningkatkan ibadah di bulan Muharram, dan inti Muharram menghijrahkan diri kita. Maka ikhwati sekalian, 10 Muharram Rasulullah berangkat dari Mekah menuju Madinah. Karena Rasulullah 3 hari di Gua Sur 3 hari, kemudian mengkoordinirkan. Masya Allah, itu nanti ya bulan depan. Kenapa hijrah Makkah itu Rasulullah itu ada tanda jejak bagaimana Asma ketika itu dia sedang hamil tua Pak. Dia naik ke atas gunung ngasih makan kepada ayahandanya Abu Bakar, kepada Rasulullah. Kemudian dia balik lagi, ketahuan, dikumpulin tuh orang-orang yang mendukung hijrah Nabi itu ditangkap, mereka disiksa, diintimidasi. Kemana Muhammad berangkat? Mereka tidak menjawab, karena ini yang disebut asyirbah, security, rahasia ketika kita mau membuat misi. Makanya kan misi-misi rahasia itu harus dijaga. 4 orang misinya lebih baik mati daripada menyampaikan rahasianya kan. Makanya kalau ada misi tertentu dari intelijen, 1 orang buka mulut, itu pengkhianat. Maka di antara Nabi ketika proses hijrah, misinya luar biasa. Dan itu kan misinya nyawa. Sama rahasia Nabi itu. Jadi Pak, tidak akan ada Islam menyebar ke seluruh dunia. Tidak akan ada Islam datang ke Indonesia kalau tidak dimulai dari hijrah. Makanya kita kaji nanti tentang hijrahnya. Bagaimana cara hijrah makaniyah Nabi, sehingga kan kita tidak mesti hijrah lagi makaniyah. Yang harus kita hijrahkan maknawiyah, merubah diri kepada arah yang lebih baik. Nah, insya Allah ikhwatiddin sekalian, jadi di bulan Muharram tanggal 10 Rasulullah menghijrahkan diri. Makanya kenapa Umar bin Khattab menamakan tahun Islam dengan tahun Hijriah, karena hijrah merubah diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bulan depan kalau Allah mengizinkan kita semua membahas tentang hijrah. Ya, ini kalau ada info dari saya udah pengen nanya.
Ya, jadi fokusnya yang ini Pak, ganti ini Pak. Iya, biar nanti lebih apa namanya, dan nanti mungkin saya kirimkan materinya Pak ya, Pak Isan ya, Pak Isan, nanti bisa dipelajari ya, karena bagaimanapun juga apa yang saya sampaikan ini hadisnya, ini ayatnya, ini sejarahnya seperti ini menjadikan kajian buat kita semua. Saya kira itu mungkin teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan diri. Sekarang tanggal 13 Muharram, 14 Senin, Selasa, ya Bu? Betul ya Bu? Nah, kemudian kalau mau qada silakan hari Rabu, Kamisnya sahur lagi, kan begitu. Sampai akhir Muharram yang sunat-sunat kita lakukan. Mudah-mudahan itu menjadikan pengampun dosa kita, pembersih dari kesalahan kita, pensuci jiwa yang kotor dan kita semua. Demikian, dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.